Menurut saya ya, karena kan sekarang itu ketika terjadi PSBB itu, bahkan kita lihat banyak sebenarnya bisnis-bisnis tradisional itu yang tidak jalan ya. Misalnya kita bilang karena banyaknya mall yang tutup, jadi banyak pegawai itu yang nggak kerja banyak yang mungkin dirumahkan atau bahkan mungkin gajinya tidak dibayar dengan penuh. Nah ini menurut saya di kuartal ketiga ini akan berimpact kepada adanya penurunan ya di sisi konsumsinya masyarakat gitu loh. Jadi menurut saya kuartal 3 ini akan ada sedikit penurunan. Tapi ketika masuk lagi ke kuartal 4, kalau kondisinya bisa berubah lebih baik lagi, ya pasti biasanya kuartal 4 itu peningkatannya akan lebih drastis lagi. Kalau menurut pengalaman kita itu dibanding dengan kuartal 2, itu kuartal 4 itu bisa meningkat lagi kurang lebih 30-50%. Mhm. Oke, Pak, kalau berbicara soal biaya logistik di kawasan ASEAN, nampaknya biaya logistik Indonesia itu yang paling mahal begitu dikatakan. Apa sih sebenarnya yang membuat biaya logistik di Indonesia itu cukup mahal? Oke, jadi menurut saya kalau biaya logistik di ASEAN itu kita lihat, kenapa sih Indonesia bisa lebih mahal? Yang pasti adalah otomatis faktor geografis ya, di mana Indonesia itu adalah negara kepulauan. Dan kalau kita mau kirim barang dari satu kota ke kota lain itu biasanya harus menggunakan pesawat. Dan otomatis kalau menggunakan pesawat, ongkosnya itu atau biayanya itu akan lebih tinggi dibandingkan kita bilang seperti Thailand dan Vietnam yang mereka semuanya bisa menggunakan metode operasional mobil ya untuk melakukan pengiriman antar kotanya. Yang kedua adalah menurut kita gaji rata-rata UMR di Indonesia itu juga cukup tinggi gitu loh dibandingkan dengan negara lain. Nah, Vietnam itu sekarang itu seperti Vietnam itu jauh lebih rendah daripada Indonesia. Nah, yang ketiga itu juga menurut kita infrastruktur ya. Jadi negara-negara lain itu infrastruktur mereka ada yang lebih cukup memadai lah. Jadi misalnya kita bilang kalau jalur tolnya dan lain sebagainya itu cost-nya itu lebih rendah dibanding dengan Indonesia yang saat ini ya kembali lagi kita harus pakai Iya, pesawat Pak. gitu loh. Iya, Pak. Berarti kalau kita lihat kan barang dari China masuk ke Indonesia itu lebih murah biasa ongkosnya, Pak. Berarti China lebih murah karena alasan infrastruktur. Benar, benar. Itu karena alasan infrastruktur itu sangat penting sekali. Mhm. Oke, jadi insentif dan juga stimulus apa yang dibutuhkan oleh industri logistik di dalam negeri dari pemerintah, Anda melihatnya? Kalau yang kita bilang kita butuh dari pemerintah sebenarnya pemerataan ya. Jadi misalnya gitu, saat ini kalau kita bilang pusat produksinya itu masih lebih berfokus ke Pulau Jawa. Jadi barang apa-apa itu harus dikirim dari Pulau Jawa ke luar pulau gitu, yang menyebabkan ongkos logistik ini tinggi. Tapi kalau misalnya terjadi pemerataan yang kita lihat sebenarnya sekarang udah mulai berjalan, misalnya ke depannya Makassar atau di Indonesia Timur itu ada sentra produksi, maka nanti barang yang dijual kepada konsumen itu juga cuma akan dikirimkan ke satu pulau yang sama. Nah, di sisi itu bahkan kita lihat ongkos untuk pengiriman itu akan menurun sangat drastis sekali gitu loh.